Dari bagian Nuswantoro, salah satunya adalah gugusan anak benua yang disebut Jawata, yang satu potongan bagiannya adalah Pulau Jawa. Jawata artinya gurunya orang Jawa. Wong, dari kata Wahong, dan Tiang, dari kata Tihiang, yang berarti keturunan, atau berasal dari Dewata. Konon karena itulah, Pulau Bali sampai kini masih dikenal sebagai Pulau Dewata, karena juga merupakan potongan dari benua Swetadwipa, atau Jawata. Mengingat kalau dulunya anak benua India dan Swetadwipa atau Jawata itu satu daerah, maka tidak heran, kalau ada budayanya yang hampir sama, atau mudah saling menerima pengaruh. Juga perkembangan agama di wilayah ini, khususnya Hindu dan Buddha yang nyaris sama. Pulau dengan penduduknya paling banyak di seluruh Indonesia ini, tidak disangka, kalau dahulunya adalah pulau terkecil, dan terpecah belah oleh persilangan laut antara utara dan selatan. Kisah dipersatukannya seluruh pulau yang terdapat di berbagai pulau Jawa, akibat dari kesaktian yang dimiliki oleh Brahmana Agung, bernama Sanghyang Dewa. Konon dengan kesaktian beliau, pulau itu ditarik satu persatu menjadi pulau terbesar, dan dinamakan Bumi, ing Jawa Dwipo. Semasa pulau ini belum terjamah oleh manusia, para siluman dari bangsa Sleman dan Togok, telah lebih dulu menduduki hingga ribuan tahun lamanya. Masa itu, Pulau Jawa disebut dengan nama Mokso Sleman, atau zaman para lelembut. Namun setelah keturunan dari Sanghyang Nurasa menduduki bumi Jawa, pulau itu disebut dengan nama Bumi Pengurip, atau bumi yang dihidupkan. Sanghyang Dewa, akhirnya moksa di puncak Gunung Tidar, setelah beliau menyatukan berbagai bangsa lelembut untuk menuju jalan adil, atau kebenaran. Dari keturunannya, terlahir pula para Sanghyang Agung, seperti Sanghyang Citrasuma, Sanghyang Dinata Dewa, Sanghyang Pancadriya, yang akhirnya dari merekalah, sebuah titisan atau wasilah turun-temurun menjadi kerajaan teragung yang absolut. Baru di abad ke-12, Pulau Jawa diperluas dengan 3 aliran yang berbeda, yaitu dengan adanya ajaran Hindu, Mokso Jawi, dan Islam. Akhir dari ketiga aliran tersebut, nantinya menjadi suatu perlambang dari perwatakan penduduk Pulau Jawa hingga sekarang ini. Dalam perluasan arti ketiga tersebut, mencerminkan sebuah kehidupan bermasyarakat gemah ripah loh jinawi. Konon, ajaran ini hanya ada di Pulau Jawa, dan seterusnya menyebar ke seluruh pelosok yang ada di Indonesia, seperti ajaran Hindu misalnya. Ilmu, diajarkan oleh para Sanghyang Dewa. Ilmu ini sebagai aji rasa manunggaling agung. Lewat bait Sansekerta Yunani, ilmu itu mengupas kebenaran, keadilan, kejujuran, dan memahami sifat alam. Ilmu ini, akhirnya diturunkan oleh bapaknya para dewa yaitu Raden Nurasa, kepada Nabiullah Khidir alaihissalam, dan di zaman Wali Songo nanti. Ilmu ini dipegang, dan menjadi lambang dari sifat kependudukan masyarakat Jawa oleh 3 tokoh waliullah, yaitu Sunan Kalijaga, Embah Cakrabuana, dan Kanjeng Syekh Siti Jenar.